Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang teknologi kelautan. Dalam KBBI, teknologi memiliki arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengertian teknologi kelautan yang didefinisikan oleh Marine Technology and Related Science adalah teknologi untuk penggunaan yang aman, eksploitasi, perlindungan, dan investasi dalam lingkungan laut. Teknologi kelautan juga merupakan pemanfaatan kekayaan sumber daya yang dimiliki untuk menyejahterakan rakyat yang diimbangi dengan upaya menjaga keberlanjutannya dengan mematuhi kaidah-kaidah ekologis. Teknologi yang dikembangkan perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan kearifan ekologi. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi penangkapan ikan. Pada zaman prasejarah, penangkapan ikan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Biasanya dilakukan di pantai atau perairan dangkal, bahkan hanya menggunakan tangan. Secara istilah, memancing adalah kegiatan menangkap ikan di air. Praktik yang telah berjalan dari zaman prasejarah ini setidaknya telah berlangsung sejak 40.000 tahun yang lalu. Sejak abad ke-16, kapal penangkap ikan telah mampu untuk melakukan pengejaran terhadap ikan, dan sejak abad ke-19, badan kapal menjadi lebih besar dan telah mampu memproses ikan. Umumnya, ikan langsung ditangkap di atas kapal. Metode penangkapan ikan ada bermacam-macam. Bisa ditangkap dengan tangan, ditombak, dijaring, rawai, atau dengan jebakan ikan. Dan pada zaman sekarang, penangkapan ikan sudah lebih canggih dengan menggunakan bantuan alat buatan pabrik hingga yang otomatis menggunakan komputer. Menurut data statistik FAO, jumlah nelayan dan para pembudidaya ikan diperkirakan adalah 38 juta jiwa. Perikanan dan budidaya perairan menyediakan lapangan kerja secara langsung dan tak langsung mencapai 500 juta orang. Pada tahun 2005, konsumsi ikan per kapita seluruh dunia yang berasal dari perikanan liar mencapai 14,4 kg dengan tambahan 7,4 kg dibudidayakan dari pemeliharaan ikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis alat penangkap ikan terutama yang ada di Indonesia. Yang pertama, penangkapan ikan dengan tanpa melukai. Caranya adalah menangkap ikan dengan tangan. Menangkap ikan dengan tangan dapat dilakukan pada perairan dangkal seperti di sungai kecil. Pengertian menangkap ikan dengan tangan menjadi meluas dalam istilah memancing, yaitu tanpa menggunakan tongkat pancing tetapi tetap menggunakan rod pancing dan senar atau biasa disebut mincing tangan. Kemudian penangkapan dengan alat yang melukai. Yang pertama adalah tombak. Menangkap ikan dengan cara menombak lebih mudah daripada dengan tangan, dan cara ini sudah digunakan sejak lama oleh umat manusia. Ujung tombak dibuat sedemikian rupa seperti pada mata kail, agar ikan yang tertangkap tidak dapat lepas dari mata tombak. Tombak yang dipakai dapat bermacam-macam bentuk, dari yang mempunyai gagang pendek hingga yang panjang, dan biasanya bercabang 3 di ujungnya atau semacam trisula, atau dapat pula hanya bermata satu. Alat penangkap ini terdiri dari batang dengan ujungnya berkait balik dan tali penarik yang dikaitkan pada mata tombak. Tali penariknya nelayan, kemudian setelah tombak mengenai sasaran, tali tersebut ditarik untuk mengambil hasil tangkapan. Kecenderungan alat tangkap yang relatif sederhana ini tidak destruktif dan sangat selektif karena ditujukan untuk menangkap suatu spesies. Yang kedua adalah fish plums. Apabila tombak hanya mampu digunakan pada perairan yang sangat dangkal, maka untuk menangkap ikan di perairan yang lebih dalam lagi menggunakan fish plums. Metode yang digunakan sama dengan metode menombak. Bedanya, tangkai tombak diganti dengan seutas tali dengan panjang disesuaikan dengan kedalaman perairan. Kemudian penangkapan dengan cara peledakan, cara kimiawi, dan cara elektrik. Yang pertama yaitu ada peledakan. Peledakan kadang menggunakan dinamit atau bahan peledak lainnya. Cara ini dilarang karena tidak ramah lingkungan, merusak kelestarian alam, juga dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan.
Penggunaan ledakan ini tidak melukai ikan kecuali yang terkena ledakan langsung tapi meledakkan kantong udaranya. Hasilnya ikan akan pingsan sementara kemudian tenggelam ke dasar laut. Dan bila tidak tertangkap, ikan akan sadar dan melarikan diri dengan luka dalam dan akan mati beberapa waktu kemudian. Kemudian ada cara kimiawi potas dan rotenon. Teknik ini dilarang dan dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang karena racun tersebut. Biasanya menggunakan berbasko, sianida, atau potasium dengan tujuan membuat ikan menjadi lemas, namun banyak juga yang mati. Pengaruh potas dalam kerusakan terumbu karang. Dalam air laut, potas dapat terurai menjadi sodium dan ion potasium. Pada manusia, potas dapat menghentikan transportasi hemoglobin, begitu pula pada ikan. Bila air di sekitar ikan tercemar oleh potas, maka suplai oksigen pada ikan semakin berkurang dan menyebabkan ikan tersebut pingsan. Kemudian ada cara elektrik. Menyetrum lebih efektif dilakukan di perairan air tawar seperti sungai, tambak, atau kolam. Biasanya menggunakan tongkat yang pada ujungnya disambung ke alat penghasil listrik seperti baterai, aki mobil, atau generator listrik. Teknik ini juga tidak diperbolehkan terutama untuk penangkapan ikan laut karena dapat berpengaruh dan merusak terumbu karang. Kemudian penangkapan ikan dengan cara pancing menggunakan umpan. Pada saat ini cara menangkap ikan paling favorit dan praktis serta dapat dilakukan secara sendirian ialah dengan menggunakan tali pancing yang disebut juga senar. Pada ujung senar dipasang satu atau lebih mata kail yang mana setiap mata kail diberi umpan hidup atau umpan tiruan. Menangkap ikan dengan cara ini dapat dilakukan di pinggir sungai, danau, tepi laut, atau bahkan di tengah laut dengan menggunakan perahu. Pancing adalah salah satu perangkap yang terdiri dari dua komponen utama yaitu tali dan mata pancing. Jumlah mata pancing berbeda-beda yaitu mata pancing tunggal, ganda, bahkan sampai ribuan. Prinsip alat tangkap ini merangsang ikan dengan umpan alam atau buatan yang dikaitkan pada mata pancingnya. Cara pengoperasiannya bila dipasang menetap pada suatu perairan, ditarik dari belakang perahu atau kapal yang sedang dalam keadaan berjalan, dihanyutkan maupun langsung diulur dengan tangan. Alat ini cenderung tidak destruktif dan sangat selektif. Pancing dibedakan atas rawa tuna, rawa hanyut, rawa tetap, pancing tonda, dan lain-lain. Yang pertama adalah rawa tuna. Rawa tuna atau tuna longline adalah alat penangkap tuna yang paling efektif. Rawa tuna merupakan sejumlah pancing yang dioperasikan sekaligus. Satu tuna longline biasanya mengoperasikan 1000 sampai 2000 mata pancing untuk sekali turun. Kemudian ada HUHT. HUHT khusus untuk menangkap cakalang. Tak heran jika alat ini sering disebut pancing cakalang. HUHT dioperasikan sepanjang siang hari pada saat gerombolan ikan sekitar kapal. Alat tangkap ini bersifat aktif. Kapal akan mengejar gerombolan ikan. Setelah gerombolan ikan berada di sekitar kapal, lalu diadakan pemancingan. Kemudian ada pancing tonda. Ada pancing yang diberi tali panjang yang ditarik oleh perahu atau kapal. Pancing diberi umpan ikan segar atau ikan palsu. Karena daya tarikan, maka umpan akan bergerak di dalam air, sehingga akan merangsang ikan buas untuk menyambarnya. Pengoperasian pancing tonda memerlukan perahu atau kapal yang selalu bergerak dengan gerombolan ikan yang akan ditangkap. Biasanya pancing ditarik dengan kecepatan 2-6 knot tergantung dari jenisnya. Kemudian ada pancing tetap. Pancing dipasang di dasar perairan serta dalam jangka waktu tertentu yang biasanya digunakan untuk menangkap ikan demersal yang dilengkapi dengan pemberat atau jangka. Kemudian ada pancing hanyut. Dioperasikan secara hanyut biasanya digunakan untuk menangkap ikan-ikan pelagis. Kemudian yaitu penangkapan dengan perangkap. Pengertian perangkap atau trap dalam penangkapan ikan adalah di mana ikan yang diinginkan memasuki, mendekati ruang penangkapan atau alat perangkap, sehingga ikan sulit atau tidak dapat lolos sama sekali. Ikan masuk ke dalam perangkap dengan cara tidak sengaja atau dengan kemauan sendiri. Mungkin sedang mencari tempat berlindung, terpikat oleh adanya umpan, ditakut-takuti, atau sengaja digiring oleh suatu alat atau manusia. Kemudian penangkapan dengan jaring. Dilakukan dengan cara menyeret dengan jaring atau menebar jala yang kemudian diangkat atau dengan memasang jala dengan cara ditunggu selama beberapa waktu tertentu. Lalu kemudian jala baru diangkat, atau bisa juga jala diturunkan ke laut dengan perahu dan berjalan perlahan membentuk suatu lingkaran. Cara ini dapat dilakukan di air tawar ataupun laut, dan biasanya dilakukan pada malam yang dengan menggunakan alat penerangan untuk menarik hewan-hewan tersebut. Jala yang digunakan diletakkan pada bangunan bambu. Selanjutnya, aplikasi teknologi dalam dunia kelautan. Yang pertama, sistem informasi nelayan pintar. Aplikasi berbasis Android yang membantu nelayan dan bertambak garam. Yang kedua, e-logbook, aplikasi pengganti formulir logbook konvensional yang penggunaannya sudah mudah, cepat, dan akurat.
Lalu ada iBorang, aplikasi yang digunakan observer perikanan untuk mengisi data penangkapan ikan secara elektronik sehingga memudahkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (KKP) dalam memperoleh data penangkapan ikan secara cepat dan akurat. Keempat, ada Infrastructure Development for Space Oceanography atau sering disingkat INDESO, yakni program yang didesain untuk memantau kondisi perairan Indonesia, termasuk biogeokimia dan ekosistem dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu dan pengimplementasiannya. Selanjutnya, ada penggunaan radio O-band dan ada penggunaan Global Positioning System atau GPS. GPS adalah sistem yang didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan 3 dimensi serta informasi mengenai waktu secara kontinu. Selanjutnya ada peta 3D, yakni aplikasi yang dibuat oleh para pakar kelautan di California untuk membantu pelestarian karang. Yang terakhir, ada The Ocean Cleanup yang diprakarsai dan dipimpin oleh Boyan Slat, seorang warga Belanda berusia 20 tahun. Proyek ini dibuat dengan tujuan untuk membersihkan plastik yang ada di lautan. Selanjutnya adalah 3 satelit untuk keperluan identifikasi dan pemantauan fenomena oceanografi. Yang pertama adalah satelit NOAA. Satelit NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration merupakan satelit meteorologi seri kelima milik Amerika. Satelit NOAA ini membawa berbagai sensor dan salah satunya adalah sensor AVHRR atau Advanced Very High Resolution Radiometer. Apa itu sensor AVHRR? Sensor AVHRR pada satelit NOAA ini telah menjadi pelopornya, sehingga sering dijadikan acuan untuk menentukan suhu permukaan laut oleh sensor-sensor satelit yang diluncurkan setelahnya, termasuk sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer atau disebut dengan MODIS. Tujuan penggunaan satelit ini adalah untuk pemetaan penutupan lahan, pemetaan pengurangan lahan, pemetaan tanah, pemetaan geologi, dan pemetaan suhu permukaan laut. Satelit NOAA pertama kali diluncurkan pada 6 Februari 2009. Selanjutnya adalah satelit SeaStar. Satelit ini membawa sensor CWIFS atau Sea Viewing Wide Field of View Sensor, yang merupakan sensor satelit yang ditanggung dan dirancang untuk mengumpulkan data biologis lautan global. Misi utamanya adalah menghasilkan data konsentrasi klorofil yang berkaitan erat dengan konsentrasi plankton di laut. Dan yang terakhir adalah satelit Fengyun atau bisa disingkat dengan TA. Satelit ini adalah satelit cuaca dari Cina. Satelit ini memiliki sensor untuk mendeteksi suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil di laut.